nilai X yang merupakan penyelesaian dari adalah, nah ini kita buat, kita sederhanakan dulu ya, min 2 pangkat 2X, karena di sini plus 1 kali 2, ya kan? Kalau ada bilangan A pangkat M ditambah N, ini sama aja dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Sifat ya, sifat pemangkatan. Nah, lalu ditambah 4 itu kan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2X, ya kan? Di sini ada X. Ditambah 8 itu 2 pangkat 3. Pangkat lagi dengan X ditambah 1/3. Dikurang 8 itu 2 pangkat 3. Pangkat lagi dengan 2X min 1/3. Dikurang 16, 2 pangkat 4. Pangkat 2X min 1/4. Ini kan habis dibagi ya. Ini nantinya habis dibagi, ini juga. Sehingga yang tertinggal min 2 pangkat 2X kali 2 ditambah 2 pangkat 2X ditambah, ini kalau kita kalikan, 3 dikali X plus 1/3, ini sama dengan 3X tambah 1, ya kan? Kalau 2 pangkat 3X plus 1, ini sama saja dengan 2 pangkat 3X dikali 2 pangkat 1, yaitu 2. Nah, sehingga ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3X kali 2 dikurang. Nah, ini kan 3-nya udah habis nih, tinggal lagi 2X min 1 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2X min 1. Ini lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Nah, gitu. Nah, ini kan sama kan bentuknya. Ini 2 kali, tapi negatif. Atau gini aja. Saya buat ini 2 pangkat 2X sebagai A ya. Berarti ini min A kali 2. Berarti 2A ditambah ini A. Ditambah, ini biarkan aja, berarti 2 dikali 2 pangkat 3X ya. Dikurang yang ini kan sama. Ya kan? Artinya 2 kali dari 2 pangkat 2X min 1. Lebih dari 0. Min 2A tambah A kan min A. Min A ditambah 2 dikali 2 pangkat 3X dikurang. Ini kan pangkat 1 ya. Artinya 2 pangkat 2X kurang 1. Karena di sini pangkat 1 tambah 1. Jadinya adalah 2 pangkat 2X. Ya. 2 pangkat 2X. Lebih dari 0. Tadi permisalannya 2 pangkat 2X adalah A. Berarti di sini min A ditambah 2 dikali 2 pangkat 3X dikurang A sama dengan 0, ya kan? Atau min, ya kan? Min A jadinya adalah min 2A. Ditambah 2 kali 2 pangkat 3X lebih dari 0. Nah, A-nya kita kembalikan supaya ini ya, mudah perhitungan aja. Saya ini ubah ke variabel lain. 2 dikali 2 pangkat 2X ditambah 2 dikali 2 pangkat 3X lebih dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan 2 pangkat 2X-nya. Ya, kalau kita punya seperti ini, 2 dikali 2 pangkat 2X ditambah 2 dikali 2 pangkat 3X lebih dari 0. Nah, ini sama-sama bagi 2. Ini dibagi 2, tinggal min 2 pangkat 2X. Ditambah, ini bagi 2, tinggal lagi 2 pangkat 3X. Lebih dari 0. Atau kalau mau dibuat pangkat yang tinggi terlebih dahulu, boleh juga nih. 2 pangkat 3X dikurang 2 pangkat 2X. Lebih dari 0. Nah, 2 pangkat 2X-nya kita faktorkan, 2 pangkat 2X.
Supaya kembali ke 3x berarti 2 pangkat x. Dikurang, di sini udah ada pangkat 2x berarti kurang 1. Lebih dari 0. Ya. Nah, lalu pertidaksamaannya kita selesaikan. Yang pertama ini dulu, 2 pangkat 2x lebih dari 0. Ini pasti benar. Pasti benar untuk semua nilai x. Jadi berapapun nilai x-nya pasti 2 pangkat 2x itu lebih dari 0. Nah, kemudian yang kedua, 2 pangkat x min 1 lebih dari 0. Artinya 2 pangkat x lebih dari 1. 2 pangkat x harus lebih dari 2 pangkat 0. Kan 2 pangkat 0. Kalau ada bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Ya. Dengan bilangan itu tidak sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, x-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi ini jawabannya. X-nya harus lebih besar dari 0 agar pernyataan ini benar. Ya. Sehingga kalau kita lihat jawabannya di sini adalah yang B ya. X lebih dari 0. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 per 10 pangkat 8. Kita tulis ulang. X pangkat 4 log X sama dengan X pangkat 12 per 10 pangkat 8. Ya. Nah, supaya ininya turun, ya, 4 log X-nya turun, maka kita logaritmakan kedua ruas. Ini logaritma, ini juga logaritma. Ya, harus adil ya. Kalau ruas kanannya dilogaritmakan, maka ruas kirinya juga. Maka sifat yang kita gunakan kalau ada log B pangkat N, ya, ini sama dengan N dikali log B. Kalau ada log B per C, ini sama dengan log B dikurang log C, gitu ya. Nah, ini berarti pangkatnya turun. 4 log X, ya, dikali dengan log X. Sama dengan yang ini kita gunakan sifat ini, logaritma X pangkat 12 dikurang log 10 pangkat 8. Ya, nah ini kan 4 logaritma kuadrat X. Bedakan ya, ini logaritmanya yang dikuadratkan. Yang ini bilangannya atau numerusnya yang dikuadratkan. Ini sama dengan 12-nya turun, 12 log X dikurang dengan 8-nya juga. 8 log 10. Nah, logaritma 10 itu sama dengan 1. Kalau nggak ditulis di sini, berarti kita ambil bilangan pokoknya adalah 10. Misal, logaritma 100 ini 2. Berarti di sini adalah 10. Kalau nggak ditulis, biasanya 10 itu nggak ditulis. Ya, sama kayak akar X. Ini sebenarnya kan akar pangkat 2 dari X. Orang juga udah tahu bahwa ini di sini ada 2. Gitu ya. Nah, sehingga ini jadinya kalau sama-sama dibagi dengan 4 ya, jadinya adalah log kuadrat X sama dengan 3 log X dikurang 8 bagi 4, 2. Log 10 tadi kan 1, 2 kali 1. Nah, lalu kita samakan dengan 0, logaritma kuadrat X dikurang 3 log X, ya, ditambah 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, karena ini persamaan kuadrat, nah hasil kalinya 2, hasil tambahnya atau penjumlahannya adalah min 3. Berapakah bilangan tersebut? Ya, min 1 dan min 2. Min 1 kali min 2, dapatnya 2. Min 1 tambah min 2, min 3. Sehingga dari pemfaktoran ini kita dapatkan pembuat nolnya adalah log X sama dengan 1 atau log X sama dengan 2. Nah, berarti X sama dengan 10 pangkat 1, ya kan? Atau X-nya sama dengan 10 pangkat 2.
Berarti X sama dengan 10 atau X sama dengan 100. Nah, katanya hasil penjumlahan semua nilai X. Berarti kita jumlahkan 10 ditambah 100, yaitu 110. Jadi jawabannya yang D. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang dalam kurung 3a min 5x tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Perkalian nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, secara umum kita bisa membuat persamaan kuadrat itu seperti ini. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang mana nilai dari X1, kalau akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka penjumlahan dari akarnya adalah min B per A. Kemudian perkaliannya adalah X1 kali X2, yaitu C per A. Nah, sekarang, kalau kita misalkan bahwa akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 3A min 5X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 berapa? Ya, ini kan B-nya. Ini B. Ya, ini yang negatif juga ikut ya, negatif. Yang di sini A-nya dan C-nya 3. Ya kan? Yang B-nya adalah negatif. Negatif. Nah, negatif. Nah, B-nya adalah negatif. 3A min 5. Per A-nya adalah 1. Nah, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan negatif kali negatif kan positif. Jadinya adalah 3A dikurang 5 per 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari perkaliannya. X1 dikali X2 adalah C per A. C-nya 3, A-nya 1. Berarti 3. Nah, lalu kata di soal disebut, jika salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3 kali akar yang lain, berarti kita misalkan aja X1 sama dengan 3X2. Ya kan? Nah, sehingga persamaan ini kita anggap 1, ini kita anggap 2, maka persamaan 1, kita ganti X1-nya dengan 3X2. Ya kan? Berarti 3X2 ditambah X2 sama dengan 3A kurang 5. Ya kan? Atau 4X2, ya, 5-nya saya pindahkan ke sini, tambah 5 sama dengan 3A. Atau A sama dengan bagi 3 ya. 4 kali X2 tambah 5 per 3. Nah, itu nilai A-nya. Nah, sekarang kalau kita substitusikan bahwa X1-nya sama dengan 3X2 ke persamaan 2, kita dapat 3X2 dikali dengan X2 sama dengan 3. Kalau kita sama-sama bagi 3, X2 kuadrat sama dengan 1. Ya. Atau X2 sama dengan plus minus akar 1. Ya, kalau kuadrat harus tulis plus minus akar dari, nah, karena akar dari 1 ya 1, ya kan? Kita cari terlebih dahulu A-nya. Kalau X2-nya kita ambil positif, maka A-nya adalah 4 kali 1 tambah 5 per 3. Ini kan 9 per 3, yaitu 3. Ini untuk A-nya yang pertama. Kalau kita ambil X2-nya 1. Nah, sekarang kalau kita ambil X2-nya minus 1, maka nilai A sama dengan 4 dikali minus 1 ditambah 5 per 3. Ya, sama dengan 4 kali minus 1 min 4 tambah 5, 1 per 3. Nah, berarti nilai A-nya ada 2, 3 dan 1 per 3. Nah, anggap aja lah ini A1, ini A2. Pertanyaan soal adalah perkalian nilai-nilai A. Berarti kita kalikan. Perkalian
nilai A, yaitu A1 kali A2. 3 dikali 1/3, yaitu dapat 1. Sehingga jawabannya yang D. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai puncak di 1,1 dan menyinggung garis Y sama dengan X plus 1. Nilai 8A dikurang 4B sama dengan... Nah, kalau titik puncaknya diketahui, ya, X puncak, Y puncak, ini sama dengan 1,1, maka persamaan kuadratnya bisa kita buat menggunakan rumus Y sama dengan A dikali dengan X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ya, kalau puncaknya diketahui. Sehingga Y sama dengan A, ya, X dikurang X puncaknya 1 ditambah Y puncaknya 1. Ini kuadratnya. Nah, cara mengkuadratkan ini, X dikurang 1 kuadrat, ini sama dengan X kuadrat dikurang 2 kali ini. 2 kali X kali 1, berarti 2X, ditambah 1. Kan begini awalnya. A dikurang atau plus minus kuadrat sama dengan A kuadrat plus minus 2AB ditambah B kuadrat. Ya kan? Nah, kalau di sini plus, ya ambil plus. Kalau di sininya minus, ambil minus. Ini harus ingat ya. Harus dihafal. Oke. Berarti Y sama dengan A X kuadrat dikurang 2X plus 1 tambah lagi dengan 1. Maka kita kalikan A-nya ke dalam AX kuadrat ya dikurang 2AX ditambah A tambah 1. Padahal di sini kita punya fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dari kenyataan ini kita bisa mencari hubungan A dan B, kemudian A dan C. Coba lihat sama-sama koefisien. Di sini koefisien X ya, berarti B-nya sama dengan min 2A. C-nya adalah, nah C-nya sama dengan A plus 1. Ya. Nah, lalu persamaan kuadrat kita adalah AX kuadrat yang ini ya, dikurang 2AX ditambah A plus 1. Ya. Dia menyinggung Y sama dengan X plus 1. Menyinggung. Y, misalkan ini Y1 ya, ini Y2, X plus 1. Maka kita bisa menyatakan bahwa Y1 sama dengan Y2, karena dia menyinggung. AX kuadrat dikurang 2AX ditambah A plus 1 sama dengan X plus 1, ya kan? Nah, 1 ini boleh dihabiskan karena sama-sama positif di kiri, positif di kanan, ya saling menghabiskan. Ya, AX kuadrat dikurang 2AX, ya kan? X-nya pindah ke sini, jadi min X tambah A. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa faktorkan X-nya, AX kuadrat dikurang, buka kurung, 2A plus 1 kali dengan X tambah A. Ini sama dengan 0 ya. Ya kan? Kalau ini kita faktorkan, nah coba kita kalikan. Min 2A kali X, min 2AX, min 1 kali X, yaitu min X. Ya. Karena dia menyinggung, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, di sini kita tuliskan bahwa A-nya adalah koefisien X kuadrat, yaitu A kecil. Ya, B-nya adalah koefisien X, yaitu min 2A plus 1. C-nya adalah, ya, yang nggak ada X-nya,
yaitu A. Ya. Nah, kita masukin ke sini. Karena diskriminannya 0, ya kita buat 0 di sini, berarti yang tinggal adalah B kuadrat, min 2A plus 1, dikuadratkan. Dikurang 4 kali A, A-nya adalah A kecil ya, dikali C, C-nya juga A, sama dengan 0. Ya. Nah, kalau minus dikuadratkan, ya jadinya ya positif juga. Nah, itu ya. Seperti misalnya min 1 dikuadratkan, jadinya kan 1. Ya, kita ambil yang ini aja, yang dalam kurung, hilangkan negatifnya. Kalau kuadrat ya, atau pangkatnya genap. Dikurang dengan 4A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kuadratkan, 2A-nya dikuadratkan jadi 4A kuadrat ditambah 2 kali 2A kali 1, yaitu 4A ditambah 1 kuadrat, dikurang yang ini. 4A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan habis ya. Sehingga 4A plus 1 kan 1 kuadrat kan 1 sama dengan 0. Nah, sehingga dapatlah nilai A sama dengan min 1 per 4. Ini nilai A-nya. Nah, nilai A kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan nilai B. Berarti B sama dengan min 2 kali A. A-nya adalah min 1/4. Min 2 kali min 1/4 jadinya adalah 1 per 2. Ya kan? Dan B-nya min 1/4. Nah, pertanyaan soal adalah nilai dari 8A. Berarti 8 dikali A-nya min 1/4. Dikurang 4 kali B. 8 dikali min 1/4 adalah min 2. 4 kali setengah adalah 2. Karena negatif di sini ya. Ya, min 2 kali min 2 jadinya adalah min 4. Jadi jawabannya yang A ya. Ya, jawabannya yang A. Min 4.